Sekelompok mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB menciptakan inovasi untuk membuat wadah bagi anak muda menuangkan mimpi-mimpinya. Inovasi yang berbentuk aplikasi tersebut juga bisa menghubungkan orang-orang yang inspiratif untuk bisa membagikan kisahnya. Kelima anak mahasiswa inspiratif ini membuat aplikasi bernama lembarimpian.id, yakni aplikasi sosial media yang membantu menghubungkan para pemimpi yang memiliki impian sama agar dapat berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik. Kini lembarimpian.id sudah menghubungkan 2.400 pemuda melalui Line dan menebarkan semangat mimpi kepada 1.500 pemuda di Instagram. Lembarimpian.id juga sudah menjalankan 12 kali diskusi online dengan tokoh-tokoh yang inspiratif dan ada 600 orang yang telah mendapatkan dampaknya. Saat ini, lembarimpian.id benar-benar menjadi aplikasi yang dapat diunduh di Play Store. Fitur yang ditawarkan pun beragam, diantaranya adalah Lister atau lembar impian poster, Merlion mentoring lembar impian session, Dreamwall, fitur berbagi foto tentang impian, Livement, lembar impian movement, IDF, Indonesia Dream Forum, dan Lilac, lembar impian blog. Para inovator ini percaya bahwa generasi muda Indonesia memiliki sejuta potensi yang tersembunyi dan tidak semua orang punya akses yang sama dalam bermimpi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif. Hari ini, malam ini saya sedang berbincang-bincang bersama dengan Pak Gildas yang adalah seorang founder dari aplikasi pesan instan buatan asli Indonesia. Namanya adalah Pesan Kita Indonesia yang sudah bisa di-download melalui Android ya. Dan kedepannya harapannya sistem lain seperti iOS juga bisa ikut mengunduh. Dan ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk Anda orang Indonesia dan tentunya untuk Anda yang pengen melakukan sebuah obrolan melalui Messenger tapi dalam keamanan yang super ketat. Jadi kita tidak perlu takut-takut bahwa apa yang kita sedang perbincangkan itu bisa bocor ke tangan orang lain, termasuk ke tangan server. Silakan untuk informasinya Anda bisa cek aja langsung di Google Play Store dengan aplikasi Pesan Kita. Nah, Pak Gildas sekarang, karena saya tahu Pak Gildas ini background-nya adalah lewat keamanan informasi ya, informasi bilangnya apa ya Pak? Keamanan informasi digital. Ya, boleh. Keamanan informasi digital. Nah, sekarang kan banyak nih Pak kasus-kasus sosial media dihack lah, banyak public figure. Terakhir saya tahu Selena Gomez tiba-tiba dihack, followernya jadi 0. Atau banyak sekali public figure yang lain, padahal follower itu dipakai buat pekerjaan, buat endorsement dan lain sebagainya. Nah, caranya kita gimana Pak untuk bisa menangkal hackers ini Pak ke sosial media? Ya, kalau bicara cara menangkal, kembali lagi ke soal kesadaran perilaku kita hidup di dunia maya seperti apa. Sangat sederhana sebetulnya. Perilaku kita di dunia nyata harusnya diimplementasi juga di dunia maya. Karena ini dua dunia paralel yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dan secara konsep keamanan 80-90% mirip, sama persis ya, mirip. Bedanya kalau yang di dunia maya tanpa batas ruang dan waktu dan kecepatannya sangat tinggi. Ya, jadi misalnya kalau kita mau aman relatif tinggi, ya harusnya misalnya gadget kita itu dipisah, yang untuk bekerja dan untuk hura-hura. Betul. Yang bekerja ya jangan sembarangan buka file, jangan sembarangan browsing ke situs-situs yang aneh-aneh. Kalau ada terima kiriman URL link itu hati-hati, nggak usah dibuka. Kalau yang hura-hura risiko relatif rendah, ya sudah gitu. Sama kalau anggaplah ini mobil kita gitu ya. Ya mobil yang dipakai untuk segala macam kebutuhan, mobil umum, angkutan umum, ya tingkat keamanannya relatif lebih rendah dibanding mobil pribadi, apalagi mobil pribadi yang digunakan khusus gitu. Karena itu sebenarnya terkoneksi apa ya, antara sosial media dan messenger itu terkoneksi. Jadi orang bisa melacak begitu. Jadi tergantung sistem nih Mas. Tapi kalau kita misalnya bicara Android lah yang umum. Antar aplikasi satu dengan yang lain itu sebetulnya
tidak bisa saling mengakses. Tapi ada fungsi untuk kemudahan sehingga aplikasi satu bisa memanggil aplikasi yang lain. Betul, betul. Atau saat aplikasi satu yang sedang berjalan, yang lain bisa juga aktif paralel. Jadi tanpa disadari sebetulnya ada banyak background proses yang sedang berjalan di handphone kita nih. Iya, iya. Saya mengerti soal itu karena kadang kita kalau misalnya mau mengaktifkan sebuah aplikasi gitu ya, kan biasanya harus register dulu. Betul. Ketika register ditawarkan mau register dengan email atau dengan sosial media Facebook atau dengan sosial media apa. Mungkin kadang kita nggak terlalu banyak pikir panjang, udahlah Facebook gitu. Akhirnya itulah yang membuat si aplikasi yang baru kita punya ini terkoneksi dengan Facebook. Betul, kalau Facebooknya dibajak ya aplikasinya juga ikut dibajak. Nah, jadi artinya data yang ada di aplikasi yang baru ini juga kalau ada apa-apa di Facebook juga bisa ketangkep di sana. Ya tergantung aplikasinya, tapi secara teori, secara umum bisa. Wow. Iya. Ya, jadi sangat penting untuk kita punya dua mobil yang berbeda istilahnya. Iya. Dua gadget yang berbeda. Iya. Kalau buat hura-hura nih ada nih satu khusus nih. Iya, betul. Tapi untuk soal yang penting-penting, yang konfidensial satu lagi yang beda. Penting. Iya. Dan itu banyak-banyak baru tahu. Dan waktu kita pakai hidup di dunia maya lah, apapun di laptop atau di gadget, seringkali kan kita suka melihat security warning. Security warning itu ada puluhan atau ratusan jenis, tergantung pembuat aplikasi, pembuat sistem. Tapi umumnya 90% lebih orang kalau melihat security warning nggak dibaca, baca juga nggak ngerti, kliknya continue, accept, yes. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau ada security warning, kalau bisa nggak usah diklik aja, atau klik kan kalau di kotak di Windows ada tanda silang, di Windowsnya itu ya diklik gitu supaya aja. di close aja udah, nggak usah diterusin prosesnya, itu sangat berbahaya tuh mas. Oke. Atau kliknya stop atau no. Tapi ada juga malware yang menipu, muncul seperti warning, mau klik yes, klik no, ya jalan terus prosesnya. Juga. Betul. Jadi harusnya apa? Kita restart aja. Ya tadi kalau ada Windowsnya, aplikasinya di close aja. Close aja. Oke. Ya, jangan satu lagi Pak, satu lagi yang teknis soal bajak-membajak tadi. Kalau misalnya sosial media dibajak gitu ya, let's say Instagram dibajak atau Facebook dibajak, itu dia masuknya lewat apa Pak? Password? Macam-macam. Bisa lewat password, bisa pasang malware di handphone kita. Bisa phishing. Ya phishing diminta untuk buka file. Kalau filenya dibuka maka baru script untuk malwarenya untuk mencuri passwordnya jalan. Atau chattingan tanpa sadar kita memberi informasi yang sensitif. Kalau tipsnya untuk password Pak, gimana caranya membuat password yang yang nggak mudah dihack? Password yang bagus itu yang mudah diingat, tapi sulit ditebak. Sulit ditebak dari pattern begitu mungkin? Bisa dari pattern dan lain-lain. Jadi misalnya ya Mas, banyak orang misalnya diingat apa? Tanggal lahir lah, dan tempat lahir. Ya boleh pakai tanggal lahir, tapi tanggal lahir ibunya misalnya. Kemudian huruf-hurufnya itu kan bisa dikombinasikan. Kalau mau pakai tanggal lahir ya nolnya jangan nol tapi O. Atau kalau mau tulis pakai nama kota atau nama siapa atau kalimat, ya O dengan nol kan mirip, itu bisa ditukar. I dengan angka 1 mirip, bisa ditukar. Jakarta misalnya A-nya pakai angka 4 gitu ya. Betul. Gak apa kita alay-alay dikit, alay, gak apa-apa. Betul alay. Justru alay-alay itu yang aman passwordnya. Betul. Atau dikasih spesial karakter misalnya Jakarta 1 Januari 1990. Ya dikasih Jakarta garis miring atau Jakarta tanda seru atau gitu. apa. Jadi jangan lurus-lurus aja. Jangan lempeng-lempeng aja ya. Alay-alay betul alay. Alay-alay gitu. Tapi yang jadi masalah kan kalau kita ngetik alay abis itu nggak inget juga. Iya, yang ini gimana caranya supaya tetap kita bisa ingat. Oke. Pak Gildas, sekarang saya mau minta Pak Gildas untuk menulis sebuah quotes. Wah.
sebenarnya sih kalau tamu-tamu saya yang lain, ini quotes-nya tentang perjuangan diri sendiri ya Pak ya. Iya. Ketika memulai sebuah usaha gitu ya. Tapi Pak Gildas sepertinya saya harus minta Pak Gildas untuk membuat sebuah quotes yang seputar keamanan nih Pak. Iya. Untuk bisa menjadi masukan buat banyak orang Iya, juga. ada quote-nya Mas. Tapi yang jadi masalah, apakah tulisan saya bisa terbaca atau tidak? Tulisannya dalam bentuk Iya, kasor. tulisannya iya. Ceker ayam campur bebek. Oke. Pak Gildas boleh tulis namanya di bawah? Ya, Sudah ya? udah ada, ya. Oke. Wah, ini dalam banget nih pemirsa. Pak Gildas maaf boleh dipegang, Oh, iya, dibacakan dan dijelaskan maksudnya apa? Ya, quote dari saya, rasa aman berbahaya, rasa aman membuat kita lengah. Rasa aman yang berbahaya? Iya, rasa aman itu berbahaya. Oh, rasa aman itu berbahaya? Betul, rasa aman membuat kita lengah. Oh. Kalau kita merasa tidak aman, maka kita akan waspada. Kita akan berjaga-jaga. Betul, gitu ya? contoh ya Mas. Misalnya waktu datang ke studio ini, kemudian saya dibisikin, Mas hati-hati Mas. Nengok kiri handphone hilang, nengok kanan dompet hilang, nengok atas nyawa melayang. Nah, maka kalau saya ke toilet, saya nggak akan tinggalkan tuh tas saya, handphone saya, semua pasti saya bawa, gitu. pemirsa terima kasih sudah menyaksikan 60 menit malam hari ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram. Instagram kami adalah @60menitjaktv. Di sana akan ada banyak giveaways, ada banyak voucher menarik, hadiah-hadiah menarik buat Anda dari tamu-tamu kami yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Vegi Panengke, selamat malam.